Ya, oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam kenal bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan saya. Oke, kita langsung saja ya. Jadi memang ketofastosis itu punya kesan di hati saya yang mendalam, punya kesan yang mendalam. Karena perkenalan saya dengan Mas Tio itu adalah ketika awal pandemi dulu saya kena COVID. Awal-awal dulu. Itu saya nggak bisa tidur 7 hari. Saya masih simpan obat tidur dari dokter itu, tapi nggak pernah saya pakai. Kemudian saya diskusi ngobrol lewat lewat WA ya, lewat WA diarahkan begini begitu. Kemudian sangat membantu, kemudian direferensikan pada dokter Irma juga pada saat itu. Semoga semuanya sehat semua dan banyak rezeki lah insya Allah amin. Dan kemudian ya membaik, istilahnya membaik seperti itu. Nah, kemudian saya akan share, saya geser sedikit. Nah, ini nggak tahu event waktu kapan tuh. Itu event waktu kapan saya lupa tuh. Ini Kemang, Mas. Oh, di Kemang, Kemang, di Mas. Kemang. Ya. Iya, Kemang, Mas. Ini sama guru saya. Saya anggap Mas Tio itu guru. Karena segala sesuatu atau siapapun orang-orang yang memberikan kita pengetahuan, itu adalah guru bagi kita. Dan sanad itu tidak boleh dihilangkan. Kalau dalam Islam itu sanad itu harus sambungkan supaya dapat berkah. Karena buat saya itu ini orang yang diberkahi. Bayangkan bukan medis, bukan dokter begitu kan? Bukan siapa-siapa, ya kan? Ya tiba-tiba bisa seperti ini. Berarti kan dikarunia banyak sekali kebaikan. Maka orang seperti ini harus didapatkan ilmunya, harus dipelajari ilmunya karena berkahnya tinggi sekali. Nah, seperti itu. Jadi ya ini kilas balik. Kemudian ada juga ini foto kenangan begitu kan, foto kenangan. Foto kenangan waktu tahun 2019, berat badan saya 91, rekor saya itu pernah sampai 118, tapi saya nggak nyimpen fotonya. 118 kilo. Kemudian saya jalan ke Tinggi badan berapa, Mas? Lokapo, tinggi badan 170. 170. Nah, sekarang ya rata-rata antara 76 80, 76 80, 82, sekarang rata-rata segitu aja. Stabil gitu. Nah, ya sekarang ini pas ultah terakhir ya sudah seperti itulah. Ya lumayan lah. Lumayan. Oke, sekarang kita akan kenalan ya dengan metode napas ritme. Ini sesuatu yang saya kembangkan. Sebelum nanti kita munculkan ini, saya akan share satu video singkat saja. Satu video singkat. Oke, di sini ya. Ini, oke ya. Nah, bagaimana pengalaman saya di dalam olah nafas yang murni untuk menurunkan HbA1c, murni. Jadi dalam arti tidak pakai puasa, tidak pakai diet. Tidak pakai puasa, tidak pakai diet. Ternyata bisa. Kita tonton sebentar ya, hanya yang dengan seorang pelatih yang namanya Mas Agung Riyadi di sana. Dia penemu dari pernafasan ini setelah menemukan metode-metode yang bisa khusus hanya kesehatan dengan kajian ilmiah. Artinya standar-standarnya menggunakan perhitungan-perhitungan ilmiah.
dan jelaskan ke masyarakat bahwa olah nafas merpati putih pure itu tidak menggunakan hal-hal yang goib, yang neko-neko seperti itu. Ini betul-betul dari diri kita sendiri yang kita olah. Melalui latihan olah napas secara baik dan benar, berbagai penyakit seperti jantung koroner, diabetes mellitus, hipertensi, kolesterol, termasuk kanker dan liver bisa sembuh. Saya bercoba untuk membangun kelompok latihan kebugaran. Ternyata ya hasilnya cukup bagus. Banyak sudah yang berhasil. Kemudian saya punya inisiatif untuk mencari lebih daripada yang ini. Kemudian saya berkonsultasi dengan beliau, Mas Agung, bagaimana caranya saya bisa berbuat baik dengan masyarakat di Palembang ini melalui pernapasan ini. Olah nafas itu tidak klinik, bukan pakai mantra, bukan pakai jati-jati, tapi ini logis, sains, dan ini adalah warisan dari guru-guru kami yang terdahulu yang harus kami kembangkan untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi harapan kami, olah nafas ini akan ada di setiap rumah, bisa dilatihkan oleh ibu rumah tangga, oleh orang-orang biasa saja, dan membantu kesehatan mereka, perbaiki masalah kesehatan mereka yang dari ringan sampai yang berat. Dari hasil penelitian dan uji klinis, ternyata dengan latihan pernafasan turun. Bahkan ada beberapa tidak memerlukan pengobatan lain. YK Mandira ini diikuti para dokter spesialis. Menurut Profesor Dr. Haja Fauzia Kurdi, pengobatan pasien diabetes tipe 2 tidak hanya menggunakan obat medis. Bagian ilmiahnya, yaitu mengenai senam pernafasan ini, di mana dengan senam pernafasan ini banyak sekali manfaatnya. Di antaranya untuk penderita diabetes tipe 2, Pak. Ya, saya rasa cukup aja ya, biar nggak terlalu panjang. Oke, jadi saya lanjut. Jadi metode yang saya perkenalkan pada masyarakat disebut sebagai metode napas ritme. Kalau misalnya kita melihat pada slide-nya, sini akan banyak sekali, karena waktunya nggak cukup, nanti kita bikin secara berseri saja. Jadi intinya adalah perjalanan panjang saya di perguruan saya Merpati Putih dulu, selama lebih dari 25 tahun. Kemudian saya menganalisa lebih dari 200 jurnal olah napas, merumuskan konsep, metode, dan sebagainya. Kemudian saya membangun sebuah komunitas, maka mengkristal menjadi pengetahuan yang sedemikian berbeda dengan pengetahuan Merpati Putih pada umumnya. Jadi metode napas ritme ini bukan pengetahuan Merpati Putih pada umumnya, tetapi memang itu kristalisasi pengetahuan dari guru-guru saya. Karena seperti yang saya bilang di awal, sanad itu tidak boleh dilepas, bahwa saya pernah belajar dari guru-guru saya, iya, dipengaruhi, kemudian diwarnai lah begitu oleh guru-guru saya. Tapi kemudian dalam perjalanan hidup, saya pengen tahu apa sih yang guru-guru saya berikan, ini manfaatnya bagi tubuh manusia. Lalu mulailah saya mengevaluasi, mempelajari banyak jurnal, hingga lahirnya konsep ini. Kemudian saya menulis, membuat kelompok-kelompok latihan, di militer, di Angkatan Laut, nyaris semua di bagian militer Angkatan Laut saya sudah masuki di Jakarta ini, oleh salah satu laksamana, ini Pak Tanto Kuswanto. Beliau sangat aktif sekali untuk mempromosikan metode ini, alhamdulillah. Kita punya kelompok latihan lansia Purnawirawan yang sudah berlatih 11 tahun. Jadi dari usia beliau itu 70 tahun, sekarang sudah 80 ke atas. Jadi bayangkan kita punya kakek, punya orang tua yang masih usia 70 tahun, kita bantu dengan latihan napas sampai bisa bertahan 11 tahun. Tanpa ada sakit berarti, kita bisa lewati pandemi dengan baik, alhamdulillah. Ya sederhananya seperti itu. Kemudian saya membuat komunitas, dalam komunitas ini saya share tadi, keliling kemana-mana, bikin workshop, seminar, menulis. Jadi bagi teman-teman yang belum pada tahu, ya saya ada kelas-kelas Zoom-nya juga, kemudian ada YouTube gratis, juga banyak sekali. Nah intinya adalah perkenalan mengenai berbagai macam cara sehat. Ya. Tadi sudah disebutkan, ketofastosis ini memiliki pilar-pilar yang istimewa. Ya kan, tentu saja kita bisa memilih sesuai dengan kemampuan. Saya hanya melengkapi dari sisi pola napas saja.
Maka di sebuah webinar saya pernah bilang bahwa bukan olah napas ini jelek, bukan olah napas ini nggak keren begitu. Tetapi karena mungkin masyarakat belum banyak tahu sisi logis, sisi praktis dari olah napas dan manfaatnya terhadap penurunan gula darah. Belum banyak tahu. Tapi karena sudah mulai tahu, maka sudah mulai bisa dimasyarakatkan kepada masyarakat umum. Nah, sekarang kita kenalan dengan napas ritme. Jadi banyak yang belum tahu bahwa paru-paru kita ini sebagai pembentuk frekuensi manual. Ini adalah menjadi konsep dasar dari napas ritme. Jadi tahunya kan pembentuk asam basa gitu kan, pertukaran oksigen dan sebagainya. Kita pakai prinsip ini, jika kita ingin tahu berbagai macam rahasia dari semesta, kita harus melihat dari sudut pandang energi, frekuensi, dan vibrasi. Jadi napas ritme itu sangat pas di sini. Dasar teorinya bagaimana? Kita melihat pada beberapa jenis vital sign. Dari vital sign dalam tubuh kita ini ada beberapa yang menghasilkan frekuensi. Di antaranya adalah heart rate dan respiration rate. Heart rate itu detak jantung, respiration rate laju pernapasan. Nah, respiration rate pada manusia itu bisa dihitung. Jadi kalau ada orang yang katakanlah tarik 4, tarik 5, tahan 5, buang 5, maka dia 4 kali per menit. Dari mana? Dari 5 tambah 5 tambah 5 sama 15, 60 dibagi 15 sama dengan 4. Maka laju pernapasan orang itu adalah 4 kali per menit. Dan seterusnya. Semua ritme napas bisa dilihat dari sudut pandang laju pernapasan. Orang olahraga, laju pernapasan makin naik. Orang sakit berat, laju pernapasan juga naik. Nah, kemudian selain dari laju pernapasan, kita juga bisa melihat sudut pandang olah napas dari si frekuensi. Kenapa? Karena hertz itu adalah 1 cycle per second. Maka bisa ketahuan berapa frekuensi napas kita. Normalnya orang bernapas antara 9 sampai 24 cycle per menit, itu berada pada frekuensi 0,15 sampai 0,4. Dari mana? Dari 9 per 60 sama dengan 0,15 Hz, dan 24 per 60 sama dengan 0,4 Hz. Jadi napas kita tuh ada frekuensinya, gampangnya begitu. Bisa dibentuk frekuensi, karena Hertz ini kan dia netral. Hertz bisa didapat dari audio. Jadi kalau kita dengar suara audio, kita bisa konversi itu menjadi hertz. Napas juga begitu, laju pernapasan, karena semua siklus bisa konversi menjadi hertz. Sehingga kita nanti bisa ubah laju pernapasan kita menjadi hertz yang diinginkan. Nah, sederhananya dalam teori napas ritme itu begini. Napas ritme mengubah laju pernapasan, jadi kita mengubah secara sadar dan sengaja laju pernapasan kita secara manual, kemudian laju pernapasannya dikonversi menjadi frekuensi, dan kemudian dia akan bergetaran dengan 11 sistem pada tubuh manusia. Nanti tinggal kita lihat, mana yang bergetaran paling besar, mana yang beresonansi paling besar. Nanti akan terjadi perubahan pada metabolik, psikis, energetik, dan sebagainya. Jadi gampangnya begitu. Jadi setiap kali seorang secara manual, sadar, dan sengaja mengubah laju pernapasannya, misalnya tarik 5, buang 5, tarik 5, buang 5, atau tarik 5, buang 10 misalnya, tarik 5, buang 10, berapapun angkanya, maka tercipta sebuah frekuensi. Frekuensi ini kemudian akan bergetaran pada 11 sistem, lalu akan direspon oleh frekuensi yang sama. Nah, sehingga mudah bagi teori napas ritme ini yang saya kembangkan ini untuk kita ingin beresonansi dengan apa. Karena masing-masing di badan kita ini ada frekuensinya semua. Di badan kita ada frekuensinya semua. Contoh ya, di otak itu kan ada alfa, beta, delta, theta, gamma. Ya kan? Itu kan frekuensi, sudut pandang frekuensi. Semua di alam ini juga frekuensi. Kita bisa kumpul bareng 140, tadi saya sampai 151 orang tadi saya lihat. Per hari ini juga karena kita beresonansi, memiliki frekuensi yang sama. Orang merasa cocok sembuh dengan kita fase karena frekuensinya sama, resonansinya terjadi, gitu kan? Sehingga dengan sangat mudah. Nah, pertanyaannya adalah dari semua sistem pada tubuh manusia, ada sistem kulit, sistem otot, sistem rangka, peredaran darah, dan sebagainya, yang mana yang harus dipelajari dulu? Nah, di dalam teori napas ritme saya ini, kita belajar dulu yang disebut dengan sistem syaraf. Kenapa? Kan sistem syaraf disebut sebagai master system. Sistem syaraf adalah master system. Jadi kita belajar dulu sistem syaraf. Nah, apa isi sistem syaraf? Sistem syaraf itu yang pertama adalah sistem syaraf gedeannya, lalu ada di bawahnya, kemudian ada syaraf pusat, ada syaraf tepi. Syaraf pusat itu juga ada di bawahnya lagi, ada spinal cord, juga ada brain. Syaraf tepi di bawahnya ada syaraf otonom dan syaraf somatik. Syaraf otonom di bawahnya ada simpatik dan parasimpatik. Nah, jadi kita belajar dulu begitu. Nah, ketika kita sudah belajar dulu, baru nanti kita putuskan dari jalur-jalur yang banyak tadi, yang mana dulu. Nah, maka saya beritahu bahwa kalau kita pengen mengerti mengenai olah napas, pelajari dulu pengetahuan mengenai sistem syaraf. Karena itu,
merupakan master system. Pelajari syaraf otonom dulu sebelum syaraf somatik atau brain spinal cord, yakni isinya adalah simpatik parasimpatik. Nah, terus bagaimana pertanyaannya? Berapa frekuensi syaraf otonom kita? Untuk bisa mengetahui frekuensi syaraf otonom, kita belajar dulu sama jantung. Kita belajar dulu sama jantung. Di jantung ada sesuatu yang disebut dengan heart rate variability, HRV. Jadi gampangnya adalah jarak antara 2 detak dalam satu satuan waktu. Jarak rata-rata dibikin standar deviasi ini dalam satu satuan waktu. Nah, singkatnya bahwa jantung kita terdiri dari 3. Kesepakatannya dari 3 frekuensi. Ya, ini disebut dengan very low frekuensi, dan high frekuensi. Jadi besaran angkanya adalah ini. Nah, hubungannya apa? Nah, kita lihat sekarang hubungannya dengan syaraf otonom, HRV, dan napas. Nah, disepakati bahwa high frekuensi pada jantung, yakni 0,15 sampai 0,4 Hz, itu adalah dinisbatkan pada syaraf parasimpatik. Sedangkan 0,04 sampai 0,15 Hz dinisbatkan pada syaraf simpatik. Sehingga sekarang kita tahu berapa frekuensi syaraf kita. Frekuensi syaraf kita yakni simpatik dan parasimpatik berada pada range ini. Artinya semua intervensi apapun yang dilakukan yang menghasilkan frekuensi yang berada pada range ini akan menstimulasi apakah dia simpatik atau parasimpatik bergantung jenis frekuensinya. Nah, karena tadi laju pernapasan itu sudah berhubungan dengan frekuensi, maka mudah sekali kita konversi. Nah, menjadi mudah sekali kita konversi, gitu kan? Jadi ketika syaraf parasimpatik itu ada antara 0,15 sampai 0,4, maka pola-pola napas tertentu akan menciptakan stimulasi pada syaraf parasimpatik. Pola-pola napas tertentu juga dapat menciptakan stimulasi pada syaraf simpatik. Sederhana itu. Ya kan? Selama dia berada pada frekuensi yang berada pada range frekuensi yang disepakati. Nah, semudah itu. Sehingga nanti dalam teori napas itu mudah sekali. Kita bisa menyentuh bagian dalam tubuh kita, organ-organ tubuh kita dengan frekuensi. Kalau disentuh pakai tangan terbuka gitu kan, tangan telanjang kan tidak bisa. Tapi pakai frekuensi bisa. Ya kan? Ketika kita ubah ritme napas kita, misalnya ada seseorang tarik 3, buang 3. Tarik 3 detik, buang 3 detik. Terus dia lakukan berulang-ulang dalam satu periode waktu, maka laju pernapasannya 10 kali, kemudian frekuensinya adalah 0,17 Hz. Nah, sekarang keuntungannya apa? Nah, kita jangan lupa bahwa sistem syaraf otonom itu berhubungan dengan mekanisme stres dan mekanisme recovery. Jadi semua yang berhubungan dengan simpatik lari pada fight or flight, stress mechanism, sedangkan semua yang berhubungan dengan parasimpatik lari pada rest, digest, and recovery. Nanti berikutnya ketika terjadi kenaikan parasimpatik, aspek-aspek hormonal inilah nanti yang akan keluar. Jadi ketika simpatiknya naik, maka adrenalinnya naik. Ketika adrenalinnya naik, dia akan menekan adrenalin naik, maka dia kalau terus-menerus terjadi, dia akan menciptakan kenaikan kortisol. Ketika kortisolnya tinggi, maka dia akan menekan melatonin. Sehingga orang jadi susah tidur. Orang susah tidur, berarti kortisolnya tinggi. Pasti melatoninnya rendah. Karena antara melatonin sama kortisol ini adalah 2 hormon yang saling bertolak belakang. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa kita harus belajar olah napas? Ya, gampangnya seperti itu. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa seseorang susah tidur, berarti dia terjadi kenaikan syaraf simpatik. Misalnya seorang kena COVID, berarti terjadi kenaikan simpatetik overdrive, gitu kan, simpatetik tone-nya naik. Kemudian seorang stres, berarti simpatiknya juga naik. Maka cara termudah untuk menurunkan simpatetik tone itu adalah dengan olah napas. Karena dengan mengatur laju pernapasan tertentu, seperti yang sudah saya tulis di sini. Nah, jadi dengan mengatur laju pernapasan tertentu, maka kita bisa turunkan, ya kan? Kita bisa turunkan frekuensi tinggi dari misalnya simpatik, ya kurangi. Sehingga kita punya solusi, dan itu yang kemudian membuat saya jadi, alhamdulillah selamat lah. Dari walaupun saya tidak bisa tidur selama 7 hari, tetapi pada saat era COVID dulu awal-awalnya. Tapi saya pada saat malam itu, saya lakukan proses-proses tarik buang napas sesuai dengan ritme yang saya yakini, karena saya tahu bahwa simpatik saya lagi tinggi, maka saya harus turunkan hingga akhirnya bisa tidur.
Walaupun perlu waktu lebih lama, karena ini bukan obat. Ini bukan obat. Nah, kemudian ada manfaat apa lagi yang bisa diinikan? Ya tentu semua dari yang berhubungan dengan mekanisme perbaikan itu tidak akan lepas dari respon syaraf otonom. Nggak mungkin. Ya kan, orang makin sehat berarti semakin tinggi kelistrikan di badannya gitu kan. Maka semakin tinggi kemampuan syarafnya, orang sakit semakin rendah. Berarti kalau dalam teori HRV itu, nilai HRV-nya kalau semakin tinggi, maka orang itu semakin membaik. Kalau semakin rendah, maka orang itu semakin memburuk. Kenapa HRV dipilih? Karena HRV atau heart variability ini memiliki dasar jurnal yang melimpah sekali. Dengan perjalanan panjang yang bersifat eksponensial. Nah, kita bisa lihat di sini. Bagaimana yang berhubungan dengan masalah kardiovaskular bisa dilihat dari sudut pandang HRV. Diabetes, prediabetes, obesitas bisa dilihat dari sudut pandang HRV. Resiko kanker dan progresif dari kanker bisa dilihat dari sudut pandang HRV. Fungsi-fungsi imunitas, autoimun, inflamasi bisa dilihat dari sudut pandang HRV. Tidur juga benar atau tidak, malamnya tidur bagus bisa dilihat dari sudut pandang HRV. Jadi risetnya itu melimpah sekali. Risetnya melimpah sekali. Nah, ini bisa dilihat beberapa rujukan jurnalnya, saya hanya ambil beberapa saja. Nah, dengan cara seperti ini, kita ada solusi yang tidak menggunakan darah. Ya kan? Karena HRV itu pengukurannya tidak pakai darah. Karena dia gelombang, dia frekuensi. Jadi alat ukurnya itu berupa frekuensi. Beberapa contoh alat ukurnya adalah ini. EKG jelas ini gold standar, tapi tidak mungkin kita beli. Kita bisa pakai alternatif lain, ini Polar H10. Aplikasinya Elite HRV dan software analisanya Cubios. Kenapa Polar H10 dipilih? Karena Polar H10 itu sudah standar de facto lah untuk wearable device yang memiliki akurasi paling dekat dengan EKG. Jadi artinya apa? Data yang dihasilkan dari Polar H10 ini soheh gitu, solid. Seperti halnya data EKG, karena tingkat korelasinya itu sampai 99,7%. Tinggi sekali, dan dia menjadi standar. Jadi kalau kita pakai ini, kita memiliki kualitas pengukuran heart rate setara dengan alat EKG yang kita tempel. EKG mahal sekali, Polar H10 murah. Kemudian softwarenya juga kita pakai software-software yang korelasinya tinggi, 92%, lumayan. Kok nggak 99%? Ini versi gratisnya. Kalau yang versi berbayarnya mahal, ya lebih tinggi. Tapi kalau ada yang gratis 92% ya lumayan lah. Kemudian software analisanya kita pakai Cubius HRV. Yang dipakai lebih dari 5.900 scientific publication, lebih dari 105 sekarang, udah lebih dari 150 negara, dan 1.800 universitas. Ini istilahnya sudah mutawatir lah. Jadi aplikasi softwarenya sudah mutawatir, sudah dipakai orang banyak, ilmuwan-ilmuwan sak dunia, begitu kan, dengan ribuan publikasi ilmiah, penelitian. Jadi saya menggunakan yang sama. Kenapa? Karena begini, orang kalau latihan napas itu kan kita nggak tahu kapan terjadi overtraining. Ya sama juga kayak orang latihan beban, ya kan? Kita tahunya latihan beban itu ada overtraining atau enggak dari mana? Nah, kita nggak tahu. Selain dari yang mungkin tidurnya besok bangunnya kemeng-kemeng gitu kan, kita nggak tahu. Tapi HRV itu bisa melihat, bisa mengetahui seseorang pada sebuah intervensi itu overtraining apa enggak, baik pada olah napas maupun aktivitas fisik, termasuk juga pada tidur pagi harinya, bisa ketahuan dari situ. Termasuk intervensi yang disebut dengan prognosis. Jadi prognosis itu kita ingin mengetahui apakah sebuah intervensi ini membawa perbaikan atau pemburukan. Kita pengen tahu kan, jangan-jangan saya minum sesuatu gitu kan, katakanlah herbal, atau jangan-jangan saya melakukan perubahan sesuatu, tapi sebenarnya perubahan itu membawa pemburukan di badan. Tapi kita nggak tahu karena nggak ada parameter ukurannya. Nah, HRV ini bisa dipakai untuk mengetahui progres perkembangan dari sebuah intervensi, baik itu kita sebut sebagai ketofastosis, mau itu olahraga beban, mau itu herbal, mau itu obat-obatan, mau itu kemoterapi, mau itu olah napas, bisa dipakai untuk mengetahui prognosis ini. Karena logikanya sederhana, segala sesuatu yang membawa perbaikan pada tubuh akan meningkatkan kualitas syaraf, ya kan, akan meningkatkan kualitas respon kelistrikan pada syaraf. Nggak mungkin makin turun, orang makin sembuh makin kuat. Nggak mungkin orang makin sembuh makin lemah, berarti makin kuat. Nah, jadi sederhananya seperti itu. Maka teori napas ritme ini saya pakai untuk memudahkan di dalam menjadi pendamping pada intervensi apapun. Menjadi pendamping pada intervensi apapun. Jadi misalnya dengan ketofastosis masuk, ya dengan pola hidup apa bisa gitu. Dengan ini bisa karena kita tinggal ubah saja laju pernapasan kita, atur detik tarik napas, atur detik tahan napas, atur detik buang napas,
frekuensinya diatur, distabilkan, maka terjadi perubahan di situ. Nah, ini yang kemudian saya mulai promosikan kemana-mana, dan pada satu sisi ternyata bisa dipakai untuk menurunkan HbA1c tanpa puasa, tanpa diet. Seperti itu. Maka jika ini dipakai sebagai pendamping dari sebuah pilar-pilar yang sudah istimewa seperti ketofastosis ini, ya luar biasa. Ini akan sangat membantu sekali, ya kan? Kan contohnya begini, orang misalnya habis makan, nah tadi kan sudah disebutkan sama Mbak Nela kan, orang puasa seneng tuh, wah terjadi ketosis bla 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 bla, giliran mau makan, wah sering stres. Kenapa? Karena wah ini tuh jangan-jangan naikin gula. Ya pasti namanya orang makan, hukum alamnya pasti naikin gula. Nggak mungkin orang makan nurunin gula. Bahkan yang kalau kita makan lemak, protein pun ya dikonversi kan begitu. 56% pada protein, 10% pada lemak. Nah, akhirnya orang jadi takut. Nah, kalau di metode Pasteur itu enggak. Kita ada cara untuk menurunkan glukosa postprandial lewat olah napas. Jadi cara menurunkan glukosa postprandial sambil duduk lewat olah napas. Jadi orang nggak takut, makan aja gitu kan, sesuai dengan panduan yang disepakati di dalam metodenya gitu kan. Kalau kita fase tentu ada panduan-panduannya begini. Sama juga metodenya juga dipakai sama teman-teman yang sedang menjalani carnivore diet. Carnivore diet itu lebih ekstrim lagi dibandingkan ketofastosis gitu kan. Dia nggak makan karbo, nggak boleh makan karbo, nggak boleh makan sayur, nggak boleh makan buah, ya rata-rata begitulah. Nggak boleh makan bumbu, apapun judul casingnya ya, itu adalah jenis carnivore diet. Orang mau sebut casingnya itu MOBI, casingnya itu PMB, apalah, itu carnivore diet. Nah, maka saya pernah bilang pada sebuah webinar bahwa jika kita punya 2-3 intervensi, maka pertanyaannya yang mana yang memberikan pengaruh paling besar pada penurunan gula darah kita atau normalisasi diabetes kita. Nah, itu perlu kita lihat. Maka saya pernah bikin videonya. Jika ada si A diintervensi dengan puasa, dengan pola makan no karbo, no sayur, no buah, no bumbu, dan olah napas. Berarti dia 3 intervensinya si A ini. Lalu diabetesnya sembuh. Lalu ada si B, dia nggak pakai olah napas. Nggak pakai olah napas. Cuman dia no karbo, no sayur, no buah, no bumbu. Terus disuruh puasa. Lalu sembuh juga. Ya kan pasti bisa sembuh. Maka kita bisa bilang olah napasnya nggak punya arti untuk yang poin nomor 2 ini, karena bisa dibuang, ya kan? Di poin 1 kan 3 parameternya, pola napas, kemudian pola makan, kemudian puasa. Kalau di sini cuma puasa dan pola makan, berarti olah napasnya nggak punya arti. Yang ketiga, kita isi olah napas saja. Pokoknya yuk latihan olah napas saja dengan teknik begini-begini sesuai dengan ritme sirkadian. Karena saya pun mempelajari ritme sirkadian dan saya memasukkan frekuensi dalam ritme sirkadian, karena gampang sekali. Ritme sirkadian kan biasa membaca frekuensi gelombang otomatik bumi. Sedangkan napas ritme berhubungan sama frekuensi. Jadi kita tinggal masukkan saja pada jam-jam tertentu, yuk harus latihan ini, harus latihan ini. Kenapa? Karena pada jam ini terjadi gluconeogenesis. Pada jam ini terjadi kenaikan kortisol. Pada jam ini terjadi kenaikan hormon ini. Pada jam ini terjadi hormon ini. Sesuaikan saja. Jadi pada orang yang ketiga, ketika dia diberi intervensi hanya olah napas saja, kemudian bisa turun HbA1c-nya, maka kita bisa bilang olah napas ini signifikan. Nah, keuntungannya apa? Orang-orang yang logis mesti akan berpikir begini, ya udah kalau gitu gue harus cari orang atau siapapun yang bisa memuat satu jenis variabel ini dan berhasil menurunkan gula darah atau diabetes. Logikanya begitu. Artinya kan teknik olah napasnya proven. Sangat proven sekali. Nah itu, makanya saya membuat eksperimen, saya keliling kemana-mana, kemudian saya presentasikan ke banyak orang, bahwa olah napas saja pun bisa. Jadi olah napas ini sangat tangguh sekali untuk bisa menurunkan gula darah. Jadi ketika ini masuk sebagai bagian dari pilar, misalnya begitu, katakanlah seperti itu, sebagai pendamping atau apa saja namanya, maka saya akan sangat yakin akan sangat signifikan sekali perubahannya di dalam pilar itu. Kenapa? Karena olah napas ini pernah diuji menjadi satu-satunya variabel, menjadi satu-satunya intervensi yang menormalkan gula darah tanpa bantuan puasa, tanpa bantuan diet. Jadi ketika ini dicomot, lalu diambil, ya sudah, pasti sangat proven sekali. Berbeda dengan yang 2 tadi. Kalau yang 2 tadi kan dia di sini ada no karbo, no sayur, no buah, no bumbu, tapi ada olah napas. Ya kan, ketika dia sembuh dari diabetes kita nggak tahu yang nyembuhkan apa, yang dominan, apakah puasanya, apakah pola diet karnivoranya, atau olah napasnya.
Maka bikin yang kedua, eksperimen lagi, coba buang olah napasnya. Jangan masukin latihan olah napasnya. Cukup diet, no karbo, no sayur, no buah, no bumbu, katakanlah begitu ya, carnivore diet atau apalah namanya. Kemudian puasa. Sembuh nggak? Hakul yakin pasti sembuh. Pasti sembuh. Hakul yakin pasti sembuh. Apalagi ditambah dengan olahraga gitu kan. Tidur cukup. Jadi olah napas itu udah menjadi sesuatu yang signifikan, nggak jadi sesuatu yang signifikan. Maka olah napas yang diajarkan ini nggak punya arti apa-apa. Maka cara mengujinya bagaimana? Oke, masukkan golongan ketiga, di mana di golongan ketiga ini lepas semua atribut lain selain dari olah napas. Jadi hanya olah napas saja yang masuk ke sini. Puasanya buang, diet-diet segala macamnya buang gitu kan. Tidur sakarepnya dia, apanya dia, tapi bisa normal gula darahnya. Berarti artinya teknik olah napasnya powerful. Ya kan? Karena tidak dipakai apa-apa bisa. Nah, itu dulu yang saya riset. Yang saya kumpulkan jurnal-jurnalnya. Lalu saya lihat, saya uji kenapa bisa begini dan seterusnya. Nah, ini kira-kira begitu. Ini gambaran singkatnya. Nanti kita pelajari pada saat kita demonstrasikan pada saat tanggal 27 nanti, insya Allah. Mudah-mudahan lancar. Jadi gampangnya adalah jika kita harus memasukkan sebuah intervensi, pastikan intervensi itu bagus, tangguh, gitu kan, memiliki dasar rujukan jurnal yang kuat. Kemudian living proof, kemudian foundernya itu menjadi contoh. Makanya dilihat di semua YouTube saya mendemonstrasikan semua teknik olah napas ritme itu, saya demonstrasikan semua live. Saya ukur pakai alat ukur HRV, saya ukur pakai ini A, B, C, D segala macam, termasuk alat ukur gelombang otak. Jadi misalnya untuk memudahkan tidur, maka kita harus ngerti fisiologis tidur. Katakanlah tidur itu gampangnya adalah gelombang otaknya harus delta. Ya kan? Berarti ketika seorang itu pada malam itu gelombang otaknya masih beta, harus diintervensi. Ya kan? Supaya turun. Nah, olah napas yang bagaimana yang bisa? Sama juga ketika seorang itu stres, berarti saraf simpatiknya sedang naik. Berarti simpatik tone-nya sedang tinggi. Gimana caranya dia bisa rileks? Maka dia harus bisa switch atau dia bisa turunkan simpatetik tone-nya itu ke parasimpatetik tone. Olah napas bisa. Nah, gampangnya begitu. Ya kira-kira begini, Mbak Mbak Nela, simpelnya. Nanti kita kan ketemu lagi kan, selain tanya jawab aja. Oke, makasih banyak Mas Gunggung. Benar-benar ini ya, ini sesuatu yang kalau saya lihatnya kayak keterampilan ya Mas Gunggung ya. Ya, yang keterampilan. mesti dipunyain sama setiap orang sih kalau menurut saya. Jadi mau dia punya pola makan atau gaya hidup seperti ketofastosis yang udah dia jalanin gitu. Saya sendiri udah 6 tahun gitu, dari tahun 2016 nih, saya Desember 2016 saya jalanin KF. Kita tuh masih suka jatuh bangun di pilar anti stres sama tidurnya ini loh Mas Gunggung. Nah, ini kan berarti kan saya ngelihat ini seperti memberikan saya satu setidak-tidaknya gitu ya solusi untuk meminimize ya dampak dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi gitu, yang kita terpaksa lah harus melanggar itu gitu kan karena keterbatasan kondisi kita sendiri gitu. Jadi ini banyak nih yang dialami oleh dokter-dokter gitu kan, tengah malam harus ada tindakan atau enggak pasien banyak sekali sampai larut malam baru selesai, besok pagi udah harus controlling lagi di rumah sakit. Ini saya lihatnya banyak sekali orang nakes ya, kalangan nakes terutama yang sangat membutuhkan gitu ya pemahaman ini gitu ya, pemahaman tentang ilmu olah napas. Jadi itulah kenapa dari kami Keto Fitness sangat semangat gitu. Kita tuh excited banget mengajak Mas Gunggung untuk memberikan sharing ilmunya Mas Gunggung kepada kita semua gitu, dengan harapan ini bisa dipakai oleh siapapun yang memang dalam kondisi terpaksa. Jadi kita juga nggak menyarankan mengandalkan ini gitu ya Mas Gunggung ya, maksudnya lakukan aja kehidupan kamu, langgar aja itu sirkadian ritme sirkadian dilanggar aja, yang penting kan ada olah nafas, kan tidak seperti itu. Kita kan berada di dudukan yang selaras dengan ritme sirkadian, tapi kita membantu kualitas kita menuju sehat itu jadi kayak amunisi kita tuh jadi bertambah-tambah gitu kan, senjata kita tuh makin banyak gitu. Nah, itu sih dalam kerangka itu ya kita mengajak Mas Gunggung untuk memberikan kita ilmunya gitu. Semoga
dari teman-teman semua melihat yang sama gitu, kita sangat senang gitu kalau memang ini sangat bermanfaat. Mas Ebi, gimana ini kita lanjut ke tanya jawab atau mau gimana Mas Ebi? Ini waktu udah tinggal sebentar lagi sih. Apa kita mau perpanjang sedikit? Gimana? Atau kita mau nanti, kan kita masih ada sesi di tanggal 13 dan 20 ya. Mas Ebi masih mute ya? Tanggal 13. Tanggal 13 saja, Mbak. 13 Ya, Mas. tanggal 13. Tanggal 13 tuh Mas Tio, Mas Bungu masih bisa itu nanti kita kontakkan lagi deh. Iya. Soalnya ini waktu udah mepet banget gitu ya. Kita usahakan nanti di tanggal 13 Mas Bungung masih bisa ya Mas Bungung ya? Waktu oke ya. Aman. Dengan Atur aja kalau untuk komunitas ketofastosis mah bisa sajalah ya. Oke. Mantap. Jadi kita ini aja selesaikan siang ini ya Mas Ebi ya, karena udah mepet. Tanggal 13 insya Allah buat teman-teman yang masih penasaran harus daftar lagi gitu, karena kita nggak bisa satu kali untuk daftar semua. Silakan daftar untuk yang tanggal 13 dan tanggal 20. Dan semua ini akan dikupas tuntas di workshop tanggal 27 Agustus pastinya. Karena kita akan seharian dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Bebas nanti mau bertanya apapun, dan kita pastinya udah siapkan materi yang betul-betul bisa dibawa pulang dan akan bisa dimanfaatkan langsung. Gitu ya Mas Ebi ya. Kita juga bakalan ada kelas lanjutan. Kita akan berikan free gitu ya beberapa sesi untuk olah nafas dengan Mas Gunggung sesudah kelas. Juga ada free latihan beban dari coach yang dibimbing oleh para coachnya Keto Fitness yang semuanya certified personal trainer, paham benar apa yang mereka lakukan. Jadi silakan di book waktu masing-masing, jangan sampai ada bentrok-bentrok gitu. Sayang kalau nggak ngikutin, karena ini kita berharap kolaborasi antara Keto Fitness, Ketofastosis Indonesia, dan Mas Gunggung, olah nafas Mas Gunggung, ini kolaborasi 3 komunitas yang harus memberikan manfaat nomor 1 buat para pesertanya. Itu ya Mas Ebi, Mas Gunggung. Iya, betul. Silakan Mas Ebi. Oke, untuk penutup ya teman-teman, jadi kita masih ada 2 live webinar lagi ya. Tadi linknya sudah diberikan, nanti juga besok yang kemarin kan daftar ada isi WhatsApp kan, nomor WhatsApp, nama email, nanti akan diberikan link juga. Kemudian tadi nanya slide PowerPoint segala macam, itu nanti akan kami berikan besok ya. Nah, tadi pertanyaan mengenai workshop tanggal 27 itu berbayar. Nah, jadi berbayar online dan offline. Untuk yang bagi yang bisa hadir di wilayah Jabodetabek nanti bisa dicatat 27 Agustus hari Minggu ya. Itu dari pagi sampai sore seharian workshop ya. Itu berbayar berapa nanti kami infokan kemudian, tapi yang jelas catat lokasinya di JDC, Jakarta Design Center ya. Jadi bagi yang udah pernah ikutan Keto Talk Sand Bazaar sebelumnya, itu tempat yang sama ya. Nah, untuk yang di luar Jabodetabek tetap bisa ikuti via Zoom ya. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih Mas Gunggung, kita ketemu minggu depan ya Mas Gunggung ya, bersama Mas Yo ya. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih bagi yang sudah hadir ya. Sampai jumpa minggu depan di jam yang sama dari jam 9 sampai jam 12 siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.